moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kita dalam asesmen kelas 9. Dalam pertemuan ini kita membahas pelajaran IPA. Salah satu materi yaitu bunga sempurna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari SMP Negeri 1 Sampit, kelas 9 ruang 5. Di sini kami akan memberikan beberapa materi terkait IPA. Setelah ini akan ada Syakila yang akan membawakan materi pertama dari pelajaran IPA. Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Syakila Jarasa Sabila. Hari ini aku ingin menjelaskan materi IPA bunga sempurna. Jadi dengarkan baik-baik ya. Bunga sempurna memiliki bagian jantan dan betina dalam struktur bunganya. Artinya, bunga sempurna mempunyai 3 ciri berbeda yang menjadikannya bunga sempurna. Bunga membuat dan menyebarkan gamet jantan dalam bentuk serbuk sari. Bunga membuat gamet betina dalam bentuk bakal biji yang menjadi biji dan menerima gamet jantan atau serbuk sari. Untuk menghasilkan bunga sempurna, pemupukan bunga yang dikatakan atau lengkap atau sempurna memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga. Ini adalah bagian-bagian bunga. Wow, the material that Syakila brought was very interesting. The next material will be brought by Gina. Nama saya Gina Nadatul Aisyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pemanfaatan meh dan magnet pada migrasi makhluk hidup. Dalam pembahasan kali ini, salah satu contoh makhluk hidup, salah satunya adalah hewan. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa atau menghindari musuh. Beberapa contoh hewannya itu burung merpati, ikan salmon, penyu, bakteri, maggot letik, lobster. Demikian materi yang dibawakan oleh Gina. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Putri Asya. Hai everyone, back here again with Asya. Hari ini Asya akan membagi sedikit materi tentang jenis pencemaran dan juga dampaknya bagi lingkungan. Jadi disimak baik-baik ya. Ada beberapa jenis pencemaran di sekitar kita yang menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Yang pertama ada pencemaran air, dampaknya bisa menimbulkan terjadinya penurunan kualitas air, dapat mengubah struktur akuatik yang hidup di perairan. Yang kedua ada pencemaran udara. Pencemaran udara dapat menyebabkan terjadinya hujan asam, acid rain, penipisan lapisan ozon, dan efek rumah kaca. Kemudian yang terakhir ada pencemaran tanah. Dampak dari pencemaran tanah yaitu dapat menyebabkan penyakit pada manusia, erosi tanah, dan dapat mengganggu proses fotosintesis tanaman. Sekian materi yang dibawakan oleh Putri Asya. The next material will be presented by Rafika. Halo, saya Rafika Mirahela, bisa dipanggil Tika. Salam kenal semua. Hari ini saya ingin membawakan topik tentang apa itu penyakit asma. Saya cukup sering menemukan orang di sekeliling saya beriwayat terkena asma. Dan penyakit ini mengancam jiwa loh teman-teman. Ketika kondisi saluran darah meradang, sempit, dan membengkak dan juga menghasilkan lendir berlebih sehingga menyulitkan bernapas, ialah asma. Asma ini bisa ringan atau bisa juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam beberapa kasus, kondisi ini dapat menyebabkan serangan yang mengancam jiwa. Adapun faktor-faktor pencetus asma antara lain bulu binatang, asap rokok, asap rumah tangga. Biasanya orang yang menderita asma harus tetap waspada karena bisa saja asma mereka kambuh di waktu-waktu. Jadi penderita asma harus memiliki inhaler cadangannya ya. Dan saya punya contoh paru-paru asma. Ini manusia biasa yang bukan kena asma. Materi yang dibawakan oleh Rafika bagus sekali ya pemirsa. Selanjutnya mari kita saksikan paparan materi dari Nadira. Halo teman-teman, saya akan memaparkan materi tentang kulit. Sebelum itu dengan saya di sini Nadira. Kulit salah satu organ terbesar di tubuh dan memiliki anatomi yang kompleks. Lapisan kulit terdiri dari epidermis, dermis, dan jaringan subkutul. Setiap lapisan kulit memiliki fungsi yang berbeda. Kulit terluar memiliki siklus yang akan luruh dan berganti dengan lapisan baru.
Ini adalah struktur kulit yang bisa dilihat nama-nama setiap bagian organ kulit. This is the material presented by Nadira. Setelah ini, materi akan dibawakan oleh Keisha. Hai semuanya, saya Kezia Kwinara Iskandar. Ayo belajar sedikit tentang batu ginjal bersama saya. Suatu endapan kecil yang terbentuk di ginjal dan sering menyakitkan saat buang air kecil itu disebut batu ginjal. Batu ginjal ini dapat menyakitkan saat melewati saluran kemih, tetapi biasanya tidak menyebabkan kerusakan secara permanen. Kalau ukurannya cenderung besar, batu ginjal akan cukup sulit untuk berpindah, sehingga memicu terjadinya iritasi pada saluran kemih. Apabila mengalami kondisi tersebut, kita bisa pergi ke dokter. Jadi, dokter dapat mengetahui dan menangani sejak awal, sehingga resiko terjadinya kerusakan fungsi ginjal secara permanen pun bisa terhindar. Dan ini contoh dari batu ginjal. Demikian materi yang disampaikan Keisha. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lintang. Nama saya Lintang Purisoniza. Di sini saya ingin memaparkan tentang pneumonia, yang dimana pneumonia ialah infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu kedua paru-paru yang dapat berisi cairan. Pada pneumonia, kantung udara bisa berisi cairan atau nanah. Infeksi dapat mengancam nyawa siapapun, terutama pada ibu, bayi, anak-anak, dan umur dewasa 65 tahun. Pada umumnya, gejala pneumonia termasuk demam tinggi, batuk berdahak, napas pendek, dan nyeri dada. Sekian materi yang dibawakan dari Lintang. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Weki. Saya Weki, ada struktur organ pertumbuhan pada tumbuhan tropik yang sangat penting dalam biologi. Materi ini membahas tentang bagaimana tumbuhan tumbuh dan berkembang melalui berbagai organ yang mereka miliki. Organ-organ ini terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Tumbuhan tersusun dari sel yang membentuk jaringan dengan fungsi berkesinambungan. Kemudian, membentuk suatu organ. Organ tumbuhan yaitu akar, daun, dan alat reproduksi. Demikian materi yang dibawakan oleh Weki. The last material will be brought by Claresta. Hello, I am Claresta Erin Eniko, here to present material about AIDS. Pay attention carefully. Kalian tahu tidak bahwa AIDS dapat disebabkan oleh berhubungan seksual? Itu terjadi karena seseorang bisa terinfeksi virus ini dapat ditularkan melalui kontak dengan darah yang terinfeksi air mani atau cairan vagina. Tahukah kalian bahwa kasus penyakit AIDS ini terjadi lebih dari 150.000 kasus per tahun di Indonesia? Ini adalah laporan kasus dari tahun 2011 sampai 2021. Selesai sudah materi IPA yang dibawakan kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.